أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين Sadaqallahul azim. Bapak dan Ibu jemaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kembali terucapkan pada Allah. Alhamdulillah dengan segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kita hadir memenuhi panggilannya, melaksanakan ibadah. Mudah-mudahan rangkaian aktivitas kita dari pagi tadi sampai saat ini menjadi sebuah amal ibadah di sisinya. Salawat dan salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah saudara subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini sebagai nasihat untuk kita semua dan juga saya yang menyampaikan, yaitu nasihat dari seorang ulama ya, dalam nasihat ke-21, yaitu Muhammad bin Dauri radhiyallahu anhu berkata, iblis celaka karena 5 hal. Pertama, ia tidak mengakui dosanya. Kedua, ia tidak menyesal atas dosanya. Ketiga, ia tidak mencela dirinya sendiri. Yang keempat, ia tidak berniat untuk bertaubat. Yang kelima, ia putus asa dari rahmat Allah. Sementara Adam alaihissalam bahagia karena 5 hal. Pertama, ia mengakui dosanya. Kemudian yang kedua, ia menyesali dosanya. Yang ketiga, ia mencela dirinya sendiri. Yang keempat, ia berburu-buru melakukan taubat. Dan yang kelima, ia tidak putus asa dari rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada 2 kelompok, iblis dan Nabi Adam. Iblis celaka itu karena 5 hal. Nabi Adam celaka juga karena Nabi Adam bahagia karena 5 hal. Ya, kita bahas yang Nabi Adam bahagia karena 5 hal. Yang pertama ialah ia mengakui dosanya. Nabi Adam lah kita ketahui dan disampaikan bahwasanya Nabi Adam 1 dosanya. Nyom mengakui dosanya tuh sehingga nyom terus berdoa kepada Allah. Yang sering kita baca, Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menzalimi diri sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan mengasihi kami, tentulah kami akan menjadi orang yang merugi. Jadi itu yang pertama. Nabi Adam bahagia karena mengakui dosa. Ya, bahagia.
Tapi yang sering terjadi itu orang yang berdosa tidak mengakui berdosa. Aku payah. Yang pengakuan kau yang payah. Seolah-olah tidak ada dosa je. Padahal dosa lah banyak, tapi tidak mengakui. Tidak mengakui adalah sebuah dosa. Kalau lah mengakui itu sebuah dosa, maka timbul kecemasan. Namanya khauf. Dengan kecemasan tersebut, sehingga akhirnya capek kembali di jalan Allah. Ya, mengakui. Jadi kalau zaman kini, hadirin jemaah yang dirahmati Allah, pengakuan dosa. Dosa banyak, tapi seolah-olah tidak berdosa je. Melakukan perbuatan dosa seolah-olah dia tidak ada berdosa. Biasa-biasa ya. Zaman kini mereka ya. Anak-anak berbuat salah, biasa-biasa je. Orang tua berbuat salah, biasa-biasa. Pasal je kawan, seolah-olah tidak ada berdosa, seolah-olah tidak ada bersalah. Kalau di bahasa lainnya lebih hina lo daripada kucing. Kucing saja mencilok lauk atau mencilok di rumah awak basobok je awak kucing tu tanggung pun. Ya, alah, aku kucing pemaliang cakap. Mencali je awak sobok tanggung lo mengari awak ketik si papai nanti lagi. Tu tanda kucing tu merasa salah. Kalau manusia cuy itu salah sebanyak. Tak ada, biasa-biasa. Alah, gadang kesalahan biasa-biasa je. Basobok je orang tak ada rasa malu. Kenapa? Iman. Jadi tak makun orang seperti itu tak akan bahagia. Kalau mengakui dosa tentu kalau orang mengakui dosa tu capek minta ampun, capek minta maaf kepada orang. Kalau dia ada yang masih merasa salah awak, merasa awak berdosa, itu masih ada iman dalam diri. Itu tanda ni bahagia dia. Tapi kalau tidak ada perasaan dosa tu lai, ya perasaan bersalah tu dalam diri awak lai, maka tu dipatanya dia. Ya, bermacam-macam bentuk dosa. Dosa yang ketek, dosa yang gadang. Kalau dosa yang ketek mungkin tak tahu mana awak, tapi tetap kita berdoa. Boleh kok dosa yang gadang lah jale, tapi tidak mengakui itu adalah sebuah dosa. Maka selalu awak berdoa kepada Allah setiap selesai solat. Itu kau bisa awak berdoa awak soal Rabbana zolamna. Kalau bahasa awak dia ya Tuhan kami dan la zolim ka diri dia buat. Ya. Kalau engkau tak akan mampu ni lo dak mengasihi ni lo, siapa yang akan mengasihi lain? Maka termasuklah pak den ko wang nen rugi. Rugi apa? Masuk uang dan masuk ke dalam neraka nanti rugi. Tak ada pengakuan, tak ada perasaan-perasaan berdosa dalam diri. Ada dua berdoa. Ya, mencela diri itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah ia menyesali dosanya. Nabi Adam itu bahagia karena menyesali dosa. Kau apa kau menyesal? Bahasa berdosa tidak ada. Apa kau menyesal? Orang yang langsung menyesal itu karena dia mengakui ada dosa. Lalu dia menyesal selama kau hidup. Lah 60 tahun, lah 50 tahun, 10 tahun kau mungkin yang beribadah. 10 tahun kau lulu tantu le berapa yang ditimu Allah. Menyesal dia selama kau menyesal dengan dosa-dosa yang dilakukan. Dalam sebuah hadis Nabi disebutkan, ya, man ahta'a khati'atan au aznaba zanban thumma nadima fahuwa kafaratuhu. Siapa saja yang melakukan sebuah kesalahan atau melakukan sebuah dosa lalu menyesalinya, maka penyesalannya itu akan menjadi penebus bagi dosanya. Kalau dia menyesal, maka menebus dosa. Itu hadis riwayat Baihaqi. Di berapa banyak dosa-dosa. Sesali dulu deh. Rasa muda sedih masuk dulu deh. Macam mayang berapa yang ditinggalkan. Aku perlu diingat pada ibu-ibu. Karena semangat kita beribadah, alhamdulillah, luar biasa. Ya, ada perubahan dari hari ke hari. Tapi perlu diingat, ya.
kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang kita lakukan selama kita sesali, yang namanya yang wajib perlu kita bayu, ya. Yang wajib perlu kita tebus tarwi. Apa itu? Solat. Solat yang 5 waktu yang tinggal ansu mau membayu no, mengkodo no. Sudah mayang wajib kodo, sudah mayang wajib kodo, mayang yang tinggal. Dia ansu tarwi. Jangan dihitung berapa banyak no, tapi ansu tarwi untuk menebus no. Apa kok bisa aja mayang sunat kita menebus no? Tidak bisa. Yang wajib ditebus dengan yang wajib. Ya, kalau selesai sholat maghrib, berapa yang wajib sebus dulu. Kalau yang sunat ditebus tak ketebus yang wajib dah. Yang sunat itu yang sunat aja. Maka yang wajib dulu. Qada, ya. Dalam fikih mazhab Syafi'i, mengqada salat itu wajib. Jangan yang sunat dikaji dulu, yang wajib. Setelah salat asar, setelah salat zuhur, kan enggak sebanyak kok berapa kira-kira wak meninggal salat. Salat maghrib, salat isya, salat subuh, salat zuhur, seluruhnya. Ya, kalau semangat beribadah, alhamdulillah. Tapi jangan mengejar yang sunat. Kalau bisa setelah salat wajib itu, qada dulu, enggak sunat dah. Ba'diyah apanya bapak? Ba'diyah itu setelah itu kok kayo ya. Kalau enggak ganti jo salat wajib dosa ba'diyah. Itu kurang nilai enggak? Wajib dulu. Itu lebih utama no. Ya, niatkan sholat mengqada no. Insyaallah ba'diyah itu akan bawa aja nih. Ya, setelah sholat wajib kan ba'diyah tu. Sholat wajib buat dulu. Mengqada, niatkan qada dulu. Kalau lah yakin ada yang tinggal lah, itu alhamdulillah kalau yakin. Tapi kalau ndak yakin wak sholat qada dulu. Kok kajawan sunat, wajib tinggal ndak ya. Dalam mazhab Syafi'i, ya, dalam kitab Fathul Mu'in dan Fathul Qarib yang jelasan dalam I'anatul Talibin yang kita bahas dalam bab sholat itu mengqada sholat wajib. Itu kalau orang hendak mau semayang nela banyak tinggal mayangnya dikecil itu, banyaknya baban peri lah mayang lah ya. Tapi bagian lado niat untuk sholat, lado niat untuk memperbaiki diri, menyesali dia ansu untuk mengqada sholat yang tinggal. Ya, qada itu ada dua bentuk no. Pertama qada karena lalai atau tertidur. Yang kedua qada karena tinggal nesalamoko. Jadi dulu apa qada nan lalai ko? Salat subuh dalam jago jam 6. Kalau jam 6 kini kan lado waktu lego. Ya, waktu kini jam 6 kurang 10 ada salah do dalam apa? Karena sholat subuh kan capek ini waktu. Maka ala jago jangan sangat tuju. Yang kali kalau memang betul-betul tidur, ya betul-betul lupa, maka sholat. Atau qadaya namanya. Di kalau jam sangat tuju, ndak soli pada subihi rakaat ini adaan lain, tapi qadaan. Soli pada subihi rakaat ini qadaan lillahi ta'ala. Ada sangat tuju, maka ilah habis dana. Itu tidak ada aneh di waktu nolai tapi di luar waktu no. Kalau itu yang lalai, kalau yang lupa selama ko atau yang tinggal selama ko, baik disengaja atau tidak disengaja, maka kita bayu kini dia suansu taruh bayu. Ya, jangan sholat sunat bagus, tapi wajib sholat aja. Karena apa? Sholat sunat nanti bisa juga di waktu lain, malamnya bisa. Jam 2 jam 1, jam 2 atau jam 3 menjelang sholat subuh, kita bangun, sholat situ. Sholat hajat, sholat tahajud, sholat witir, ya, ada sholat-sholat yang lainnya. Itu yang kedua, bahagia karena menyesali dosa yang telah dilakukan. Kemudian yang ketiga, ia mencela dirinya sendiri. Kau menyesal, suatu mencela deh. Kayak dia dari kalau banyak dosa itu mencela diri namun. Ya, dia lah longsong dan membuat dosa lah longsong. Tu pulai lekam diterima tobat ya Allah dan taruh bertobat. Itu mencela diri namun.
Dia dulu ada masuk dan ingin bersedekah, piti le banyak. Kini piti ko ndak do le bapule. Mencela diri. Artinya ndak menghukum diri dengan sesuatu yang tidak bisa untuk ditimur dari itu doh. Sana dia kepala orang bapo ko dak mau pengano kamayang tu bantuan kali dia dak itu doh. Itu dak mencela itu menghukum namanya itu. Ya, mencela diri ko menyesal jo dengan perbuatan itu. Kemudian yang keempat adalah berburu-buru dia melakukan taubat kepada Allah. Karena apa? Masuk apa namanya itu? Bisikan hidayah itu tidak selalu tibur. Ada masuk tibur sekali-sekali hidayahku. Dia ketika tibur hidayah ko, pengano ingin beribadah itu. Deh, gasuk kayu. Bakulah bergaul dengan lain. Ini hilang loh dia. Habis tu kini gua deh. Kok tanya katiok ni yo dengan mayang. Ati bola rumah mereka. Hilang. Kenapa? Ada yang memberikan petunjuk. Salah satunya kita selalu mendengarkan yang baik-baik, ya. Dengan tausiah, ya, ceramah, nasihat-nasihat, maka timbul perasaan ingin beribadah tu. Tapi timbul masuk no beko lo sobok lo jonen lain beko, laman dia lo dia. Aduh hidayah tu begitu. Maka ketika dapat hidayah dia awak capek, usahawan capek ikuti tu. Masuk no ko ada lo balik dia, ya. Maka berburu-burulah kita untuk bertaubat kepada Allah. Dan kala kan ada hidayah tu tak dion dia awak tu. Ingin bertobat tak dion, sehingga apa? Terjerumus kepada lembah kemungkaran, ya. Kemudian yang kelima adalah ia tidak putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wala tayasu mir rauhillah. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Rahmat Allah, kasih sayang Allah sungguh besar. Gadang kasih sayang Allah. Tu rahmat Allah tu gadang. Ya, berapa banyak penyakitan hidup yang awak lakukan, yakinlah dengan kasih sayang Allah. Taruilah, ya, sampai apapun hidup, sampai banyak apapun dosa, taruilah cari rahmat Allah. Kalau lah dapet rahmat Allah, kasih sayang Allah tu kawak, baset bana hidup no tanang tu. Lah dapet kasih sayang Allah tu, indak dapet makannya lama doh, yo boleh tahu jadi jual. Ya, yo sambal lado jadi jual itu nego. Ya, kadang-kadang kan lama lo yo sambal lado pada orang ayam itu. Itu namanya kasih sayang tu kadang dapet. Lo juga orang ayam ini kok dapet orang ayam 2 hari entah lama makan. Coba lah orang ayam dah tidak lama dong. Mungkin lama jo sambal lado. Tapi nanti no bahagia dengan makan tu. Karena apa? Kasih sayang dari Allah diberikan. Apa nenado nyaman saja. Menikmati saja apa ni ada iko nikmati. Kadang-kala itulah bisikan setan, cuy itu deh. Bisikan di setan. Mengaso po bandingan jonen lain. Joko banding dia ko modeko no. Tapi yakinlah dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani hambanya seorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Pasti apa yang dia gen kawak sanggup wak lakukan, cuma wak ndak sabar untuk menerima. Itu saja yang dapat disampaikan. Ya, yang terakhir yang sampaikan beko wirid Persatuan Majelis Taklim Permata Nagari di Masjid Kapau, ya. Mana yang apa daerah ko siko beko no. Bulan patang itu lah sombatu dak do sowang nempai do. Ya. Di tak bau pun patang go sehingga wong tak bau papu lo wong sombatu kami kata sombatu le bami pai. Wong sombatu dak do sowang yo pai tak bau patang lo. Lain sampai berita. Cuma keceko dan jodoh, keceko jonda, asingko dan jodoh jonda ada yang didibo. Kan itu apa ya? Jadi oleh karena itu, mari ya lewat lagi naga di jorong kapal sama ya. Itu saja yang dapat disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.